Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardena Anggun Busumaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 052659536 dari Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktik 3 pemrograman berbasis objek, yaitu membuat aplikasi studi kasus, yaitu manajemen restoran. Dalam tugas ini, saya diminta untuk mengimplementasikan 3 indikator utama pada penilaian, yaitu yang pertama adalah penerapan konsep abstraksi dan inheritance atau pewarisan. Yang kedua adalah penerapan encapsulation, polymorphism, exception handling, serta operasi file I/O. Dan yang ketiga adalah penggunaan struktur keputusan, pengulangan, dan array. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah penjelasan abstrak, class, dan encapsulation. Yang pertama, sebelumnya di sini ada beberapa file Java. Untuk pertama-tama saya akan ke file menu.java di sini. Yang pertama ke file menu item.java di sini sudah. Ini tampilannya. Saya membuat kelas ini sebagai abstract class. Di sini saya menerapkan konsep encapsulation dengan membuat atribut nama, harga, kategori yang bersifat private. Akses data dilakukan melalui metode getter dan setter. Di sini. Ini privat ya. Di sini ada nama, harga, kategori. Alasannya adalah untuk menjaga logika program. Secara nyata, tidak mungkin memesan sebuah menu item dengan abstrak tanpa jelas bentuknya. Pasti memesan bentuk konkretnya, yaitu makanan ataupun minuman. Jadi dengan menjadikan abstrak, mencegah agar kelas menu item ini tidak bisa diinstansiasi sembarangan menjadi objek, tetapi bisa mewariskan atribut ke anak-anaknya. Yang kedua adalah penjelasan inheritance dan super. Oke, kita langsung beralih ke file makanan.java. Di sini tampilannya seperti ini. Kelas ini menggunakan kata kunci extends yang artinya mewarisi sifat dari menu item. Saya juga menambahkan atribut khusus di sini, yaitu jenis makanan. Di sini. Ini atribut khususnya. Coba diperhatikan pada baris di dalam konstruktor terdapat kata kunci super. Kode ini berfungsi untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, yaitu di sebelumnya ini ada menu item.java, menjadi nama dan harga yang diinput di sini akan dikirim ke kelas induk untuk disimpan. Ini adalah cara kerja efisien dalam inheritance, sehingga tidak perlu menulis ulang kode penyimpanan data dasar di setiap kelas turunannya. Jadi
uh, jadi nggak perlu mengulang ya untuk mengulang kodenya turunannya seperti di minuman, diskon, dan main Java sampai ini tuh nggak perlu diulang lagi. Jadi kalau sudah ada kata kuncinya itu ya sudah, dia stop di file itu aja. Jadi nggak usah menuliskan ulang pada file turunan-turunannya lagi yang ada di bawahnya. Pada file makanan .java ini sama seperti minuman .java juga. Konsep ini sama persis saya terapkan pada kelas minuman dan kelas makanan. Ia mewarisi menu item tapi memiliki atribut khusus jenis minuman. Jadi dua file ini itu sama-sama, hanya berbeda antara makanan dan minuman gitu. Tapi sama-sama aslinya. Kita ke file diskon.java. Di sini ada kelas diskon. Menurut saya ini unik. Harganya saya set menjadi 0 di konstruktor. Fungsinya bukan sebagai barang yang dibeli, melainkan untuk menyimpan persentase potongan harga yang nanti akan dikalkulasikan di akhir. Gitu. Selanjutnya adalah penjelasan manajemen data atau array list. Kita langsung pindah ke file selanjutnya yaitu menu.java. Di sini. Sebentar, tampilan awalnya seperti ini ya. Ini tampilannya. Untuk mengelola kumpulan data menu, saya menambahkan kelas menu pada file menu.java ini. Di sini saya memilih menggunakan array list dan bukan array biasa. Karena dalam restoran, jumlah menu bisa bertambah dan berkurang kapan saja. Jika saya memakai array biasa, ukurannya statis. Tapi dengan array list, penyimpanannya bisa bersifat dinamis. Jadi bisa menambahkan menu sebanyak apapun tanpa takut memori array-nya penuh. Seperti itu. Selanjutnya adalah penjelasan main class dan exception handling. Kita langsung move ke file main.java di sini ya. main.java begini, ini tampilannya sebentar. Seperti ini tampilan yang ada di main.java. Saya menggunakan pengulangan while atau true agar aplikasi terus berjalan melayani pelanggan sampai user memilih menu keluar. Di bagian input, ada hal teknis penting. Setiap kali setelah saya mengambil input angka, saya selalu menambahkan baris scanner next liner. Maaf, bukan scanner dot next liner tapi next line ya, maaf salah. Ini teknik
untuk membersihkan buffer scanner. Di Java sering terjadi bug di mana input teks terlewati jika kita tidak membersihkan buffer setelah input angka. Selain itu, saya menerapkan exception handling dengan blok try catch. Gunanya ini, jika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf saat diminta angka, program tidak akan crash, melainkan memberi pesan peringatan dengan ramah. Baik, teorinya sudah cukup. Saya akan menjelaskan bukti atau menjelaskan tentang percobaan saya sebelumnya untuk membuktikan apakah programnya berjalan atau tidak. Oke. Oke, di sini ada beberapa percobaan tadi sebelumnya. Ada sekitar 7 percobaan yang saya pakai tadi. Di sini saya akan membuktikan apakah program saya berjalan atau tidak. Saya akan menambahkan menu untuk membuktikan apakah program saya berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama adalah nasi goreng, harganya 10.000. Berat, terus bubur ayam, wait. Aku kan kok orang berbeda ya. Sana main. Saya akan membuktikan apakah program saya berjalan dengan lancar atau tidak. Yang pertama adalah kita tambahkan makanan dulu, namanya adalah nasi goreng dengan harga 10.000. Terus makanannya berat. Yang selanjutnya adalah makanannya bubur ayam dengan harga 15.000 rupiah. Selanjutnya adalah minuman dengan harga 10.000 saja. Selanjutnya minuman lagi dengan harga 9.000. Oke. Saya akan menambahkan diskon juga. Nama diskonnya mungkin potong diskon 20
persennya. 20%. Anjir, kita mesti. Oke. Saya akan menambahkan pesanan, saya akan menambahkan daftar menu. Apakah program saya bisa berjalan dengan lancar atau tidak? Yang pertama, saya akan menambahkan daftar menu makanan dulu. Jenis makanannya berapa? Dan selanjutnya adalah minuman. Harganya 5.000 dan ringan. Selanjutnya adalah namanya sini saya langsung saja menampilkan menunya seperti ini. Sini menunya sudah ada ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat pesanan. Namanya saya mungkin beli nasi goreng 1 dan bubur ayam 1 dan es teh juga. Oke, di sini sudah dibuat, kita tampilkan struknya. Di sini struknya 15.000 nasi goreng 1, bubur ayam 9.000 dan es tehnya 5.000. Jadi total awalnya 29.000, tidak didiskon karena saya tidak memberi diskon. Total bayarnya sekitar 29.000 rupiah. Sistem ini cukup cerdas ketika kita meminta struk. Program ini melakukan pengecekan logika instant shelf. Program mengecek satu persatu apakah ini makanan, apakah ini minuman, atau apakah ini ada diskonnya. Hal ini memastikan perhitungan matematika tetap akurat. Demikian presentasi tugas 3 saya. Ditarik kesimpulan, aplikasi ini telah berhasil menggabungkan berbagai pilar OOP, mulai dari pewarisan kelas agar kode efisien, pembungkusan data untuk keamanan, hingga penanganan error agar aplikasi berjalan stabil. Saya harap tugas ini dapat memenuhi kriteria penilaian yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.